Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, menurut Imam Syafi'i, fikih itu dibagi kepada 4 bab. Bab yang pertama adalah bab ibadah. Bab yang kedua adalah bab muamalah. Bab ketiga adalah bab munakahat. Bab yang keempat adalah bab jinayat. Kenapa Imam Syafi'i membahasnya itu bahwa fikih itu dibagi kepada 4 bab? Karena sesungguhnya pada diri manusia itu ada 4 kekuatan. 4 kekuatan ini harus diredam dengan 4 bab fikih. Yang pertama adalah kekuatan nazifah. Kekuatan nazifah itu adalah kekuatan akal. Untuk meredam akal ini maka perlulah yaitu ibadah. Ibadah itu kan menyangkut pada rukun Islam yang 5, yaitu syahadat. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat adalah puasa Ramadan, yang kelima adalah melaksanakan haji. Dan untuk mengendalikan akal yang tadi itu harus kita sempurnakan rukun Islam yang 5 ini. Setelah kita dapat menyempurnakan yaitu akal, maka perlulah kita untuk menyempurnakan syahwat batiniyah. Syahwat batiniyah itu untuk mengisi yaitu kebutuhan yaitu lambung. Namanya kata para ulama syahwat batiniyah yaitu perut. Yaitu bagaimana untuk menyelesaikannya dengan muamalah agar makanan-makanan yang kita masukkan itu halal, mengkonsumsinya halalan thayyibah, halal lagi baik. Agar bagaimana cara membeli makanan yang halal, bagaimana mendapatkan makanan yang halal, maka itu harus dibahas melalui bab muamalah. Kemudian setelah itu ada yang menyempurnakan yaitu bab yang ketiga pada diri manusia, yaitu syahwat farziyah, yaitu kemaluan. Maka untuk menyempurnakan yaitu syahwat farziyah itu, maka Imam Syafi'i membahasnya sesuai dengan bab munakahat. Kenapa? Agar farji atau kemaluan yang kita miliki bisa disalurkan sesuai yang diatur berdasarkan agama. Enggak asal salurkan. Kalau kita asal salurkan, maka nanti keturunan kita tidak menjadi baik. Maka oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, bab yang ketiga ini adalah bab syahwat farziyah, yaitu bab munakahat. Orang-orang yang boleh menikah itu berapa orang, dan juga cara-cara menikah itu akan diatur di bab munakahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah selesai yaitu membahas yaitu bab munakahat, yaitu syahwat farziyah ini sudah kita selesaikan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka oleh sebab itu perlulah kita untuk mengendalikan kemarahan. Namanya dikenal dengan bab yaitu ghadabiyah. Orang marah, ingin membunuh, ingin mencuri, ingin berzina, ingin merampok. Maka untuk menyempurnakan ini agar orang tidak melakukan perzinahan, agar orang tidak melakukan perampokan, agar orang tidak melakukan pencurian, maka kata Imam Syafi'i, maka perlulah kita bahas bab yaitu zinayat, untuk mengendalikan yaitu yang ada pada diri kita, ingin marah, ingin membunuh, ingin merampok, dan ingin mencuri. Itu adalah bab ghadabiyah namanya. Itu untuk mengendalikan kemarahan kita. Maka dibahaslah itu dalam kitab fikih. Yang dikenal dengan fikih ini adalah ahkamus syariah, yaitu hukum-hukum syariah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu menurut yaitu Imam Syafi'i, yaitu hukum syariah itu beredar yaitu pada 4 bab tadi, yaitu 4 bab fikih. Yaitu bab yang pertama adalah bab ibadah, dan yang kedua adalah bab muamalah, dan yang ketiga adalah bab munakahat, dan yang keempat adalah bab zina. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.